Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurud dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du. Asyhadu an la ilaha illallah wa ashadu anna Muhammadur Rasulullah. Sebagai hamba Allah yang beriman, marilah kita panjatkan puja-puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kesehatan lahir dan batin kepada kita semua, lebih-lebih diberikan nikmat iman dan Islam sehingga dapat berjumpa lagi di sini. Sholawat serta salam semoga tetap tercurahkan terhadap junjungan kita, Nabi besar Nabi Muhammad SAW. Alhamdulillah, saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga Anda semua senantiasa selalu diberikan keberkahan umur, keberkahan rezeki, dan senantiasa selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada 5 golongan orang yang masuk neraka meski dianggap sebagai seorang yang rajin sholat. Sebab ibadah 5 waktu bukan sekedar rutinitas di sela-sela aktivitas, tapi juga dikerjakan dengan khusyuk dan sungguh-sungguh ketika sholat. Umat Islam harus bisa memenuhi syarat dan rukun sholat. Bila dikerjakan dengan benar, sholat sesungguh-sungguhnya akan memberikan pengaruh yang baik bagi kehidupan seorang muslim. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran Surah Ankabut ayat 29, sesungguhnya sholat bisa mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Inilah 5 golongan orang yang rajin sholat tapi malah diancam masuk ke dalam neraka. Yang pertama, hobi berdusta. Salah satu ciri orang munafik yakni suka berdusta. Balasan dari orang-orang yang berdusta adalah siksa yang pedih di akhirat kelak. Tidak sedikit kita mendapati orang-orang yang rajin sholat namun kerap berbohong. Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya kejujuran menunjukkan kepada perbuatan baik, dan perbuatan baik menunjukkan kepada surga, dan sesungguhnya seseorang yang membiasakan jujur, ia akan dicatat di sisi Allah sebagai orang yang jujur. Dan sesungguhnya dusta menunjukkan kepada perbuatan dosa, dan perbuatan dosa menunjukkan kepada neraka. Dan seseorang yang biasa berdusta, ia akan dicatat di sisi Allah sebagai pendusta. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Yang kedua, suka minuman hamar. Hamar atau minuman keras dan juga obat-obatan terlarang termasuk barang yang diharamkan karena memberikan efek kerusakan bagi tubuh maupun pikiran. Perbuatan ini mestinya dijauhi oleh orang-orang yang sholat. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran ayat 90, hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya minuman hamar, berjudi, berkorban untuk berhala, mengundi nasib dengan anak panah adalah termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapatkan keberuntungan. Yang ketiga, percaya dukun. Percaya atas perkataan dukun dan ramalan-ramalan merupakan perbuatan dosa karena mengundang unsur syirik. Rasulullah SAW melarang umatnya mendatangi dukun atau peramal, terlebih mempercayai perkataannya. Nabi Muhammad SAW bersabda, barang siapa mendatangi peramal lalu bertanya kepada tentang sesuatu, tidak diterima sholatnya selama 40 hari. Hadis riwayat Muslim dan Ahmad. Barang siapa mendatangi dukun lalu mempercayainya apa yang dikatakannya, ia telah kafir dengan apa yang diturunkan kepada Muhammad. Hadis riwayat Tirmizi, Ibnu Majah dan Ahmad. Yang keempat, ahli ghibah dan bergunjing. Berprasangka buruk atau mengunjingkan seseorang dengan membuka aib atau kejelekan termasuk perbuatan dosa, sehingga Allah melarang keras hambanya melakukan ghibah.
sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala berikut ini. Hai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan prasangka, karena sebagai dari prasangka itu dosa. Dan janganlah mencari-cari keburukan orang lain. Jangan pula mengunjing suatu masalah. Adakah seseorang di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Maka tentulah kamu merasakan jijik kepadanya. Dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Penerima Taubat lagi Maha Penyayang. Al-Quran Surat Al-Hujurat ayat 12. Kelima, mengabaikan anak yatim atau duafa. Seorang muslim seharusnya bukan hanya sibuk dengan ibadah kepada Allah, tetapi juga memiliki kepekaan terhadap lingkungan di sekitar. Bahkan disebutkan bahwa tidak akan sempurna iman seseorang bila mereka mengabaikan anak yatim dan orang-orang miskin. Itulah 5 golongan yang masuk neraka, meskipun rajin sholat. Mudah-mudahan ibadah yang kita kerjakan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.